Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Ibu Gusna suaranya ya? Iya Ustaz, sudah hafal ya Ustaz. Biasanya kalau Ibu Gusna masih pertanyaan berat-berat. Silakan Ibu, semoga bisa saya jawab. Justru karena tidak dipahami Ustaz jadi berat. Insya Allah. Makanya ditanyakan Ustaz. Kemarin itu sempat diskusi sama suami sama anak-anak saya ini tentang Mahdawiyah Ustaz. Ya. Nah, yang kami diskusikan itu karena saya pernah mendengar dari salah satu Ustaz bahwa nanti ketika zuhurnya Imam Mahdi itu bahwa taubat orang-orang kafir itu sudah tidak diterima ya Ustaz. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika zuhurnya Imam Mahdi itu Ustaz, apakah imam itu kalau tidak salah ya Ustaz, saya pernah juga mendengar bahwa antara kelompok batil dengan orang-orang yang beriman yang meyakini Imam Mahdi itu sudah sangat jelas di zaman itu Ustaz. Jadi Imam Mahdi itu karena Imam Mahdi itu menegakkan keadilan, yang Ustaz tadi sampaikan bahwa semua sudah menikmati rahmat atau kenikmatan duniawi bagi orang-orang yang beriman. Yang kami perdebatkan itu Ustaz, bahwa karena saya menyampaikan begitu Ustaz, bahwa nanti di zaman Imam Mahdi itu sudah jelas antara orang-orang musyrikin dan orang-orang atau yang menentang Imam Mahdi dengan orang-orang yang beriman. Jadi sudah sangat jelas itu hitam atau putih, sudah tidak ada lagi yang abu-abu, yang pura-pura masuk Islam, yang seperti zamannya Rasulullah. Apakah seperti itu Ustaz? Iya. Makasih Ustaz, untuk sementara itu dulu Ustaz. Iya Bu. Iya. Yang saya pahami pertama bahwa zuhurnya Imam Mahdi itu atau Imam Zaman itu berangsur-angsur, tidak sekaligus. Ya, ada permulaan, ada puncaknya. Bahkan menurut Ayatullah Hasan Zadi Amuri rahmatullah alaih, zuhur Imam Zaman bahkan juga gaibnya seperti matahari. Matahari kita lihat ketika mau tenggelam, dia bertahap pelan-pelan. Ketika langsung tenggelam langsung malam, ya orang kaget, itu merusak kesehatan. Begitu. Ketika tenggelam berangsur-angsur. Imam Jam ketika gaib, ya tenggelam berangsur-angsur. Ada gaib 10, ada gaib 10. Matahari ketika zuhur, ketika terbit juga berangsur-angsur pelan-pelan. Dari jam 12, jam 1, 2, 3, 4, jam 6 mulai matahari sedikit-sedikit zuhur. Zuhur Imam Zaman pun berangsur-angsur juga, sehingga manusia tidak kaget. Gitu. Itu seperti zuhur Imam Zaman seperti terbit dan tenggelamnya matahari. Kemudian zuhur Imam Zaman itu ada mukadimahnya, ada permulaannya. Menurut beliau, zuhur Imam Zaman permulaannya sudah terjadi, yaitu ketika didirikannya negara Islam didirikan oleh Imam Khomeini. Itu sudah dimulainya zuhur Imam Mahdi. Saya ulangi bahwa menurut beliau, Hasan Zadi Amuri, seorang waliullah yang mungkin 3 tahun lalu meninggal, dia menguasai 8 bahasa tanpa belajar di kelas dengan sangat fasih, dan menguasai ilmu fisika, kimia, matematik sampai pada tingkatan bidang komputasi. Dia mengatakan bahwa zuhur Imam Mahdi sudah dimulai dengan dimulainya revolusi Imam Khomeini dan ditegakkan negara Islam. Ya. Kemudian ketika awal-awal zuhur nanti itu, artinya sudah datang Imam Zaman, sudah hadir di depan Ka'bah, sudah diumumkan, ya, itu masih terjadi peperangan, ya, terjadi peperangan di masa itu. Dan ada pas masukan Imam Zaman, bahkan ada istilahnya nanti itu ada roj'ah, ada roj'ah 2 kali, ada roj'ah sebelum Imam Zaman, ada setelah Imam Zaman, jadi panjang. Ya, kiamat masih sangat jauh untuk keyakinan seperti ini. Singkat kata bahwa ketika awal muncul, jadi Imam Zaman kehadirannya berangsur-angsur, pelan-pelan bertahap
sampai nanti beliau zuhur di Ka'bah itu dan mengumumkan sampai nanti puncaknya adalah kemenangan. Nah, masa-masa awal kehadiran beliau dengan masa puncaknya tentu berbeda. Ya. Nah, pada masa awal-awal zuhur beliau akan memerangi tanpa ampun di semua kemunafikan, semua kekufuran, semua kemusyrikan yang jelas-jelas menentang akan diperangi oleh imam zaman nanti pada awal kehadiran beliau dengan pengikut setiap beliau yang inti 313 orang. Itu yang inti, para komandonya lah. Juga ada perempuannya. Ya. Nanti ada buah yang banyak seperti itu. Jadi beliau tidak memberi ampun ketika itu. Ketika sudah mengumumkan imam jam sudah muncul, Nabi Isa juga turun dan hak sudah jelas, sudah kuat dan nggak ada alasan untuk menahan peperangan. Diperangi semuanya. Juga kaum munafikin. Jadi negara-negara Arab yang munafik itu nanti masih bertahan kemunafikannya, masih bertambah zuhur, diperangi sampai habis. Tidak ada ampun, tidak ada tobat buat mereka. Langsung gitu. Kalau sekarang masih ada ampun. Sekarang wali fakih masih belum memerangi negara munafikin, masih bertahan. Ya, itu ke politik larinya. Itu masa awal. Nah, nanti ketika imam sudah zuhurnya tegak, sudah eksis, sudah menang, sudah total, dan keadilan diratakan. Nah, jadi makna diratakannya keadilan kapan? Setelah kemenangan mutlak imam zaman semuanya. Bukan awal muncul semua adilan rata, itu nggak mungkin. Ya. Keadilan, kesejahteraan, kekayaan dunia dibagi-bagi bukan awal hadir imam zaman. Itu awalnya masih perang, masih perjuangan. Jadi keadilan ditegakkan itu kapan? Setelah nanti untuk imam zaman sudah eksis, sudah tegak, kebatilan sudah dimusnahkan, baru keadilan rata dan hukumnya ditegakkan dan sanksi ya, termasuk juga sanksi baik itu yang pidana, perdata ditegakkan, hukum potong tangan, hukum pancung, hukum iadab ditegakkan. Kapan? Nanti ketika sudah mengalahkan semua orang-orang yang menentangnya. Nah, di masa itu imam zaman melakukan pengadilan tanpa melihat lahiriah lagi. Apa bedanya dengan sekarang? Kalau sekarang misalnya negara Islam atau di masa Nabi lah katakanlah ada hukum Islam ditegakkan. Misalnya orang yang berzina itu, ya kalau yang dia muhson dia akan dirajam, yang ghairu muhson dia akan dicambuk ya seperti itu. Nah itu masa Nabi, itu kapan dilakukan hukum potong tangan? Nah ketika terbukti ada saksinya berzina, ada yang melihat langsung, ada saksinya, ada syarat-syaratnya seperti itu. Itu pada masa Nabi atau sekarang di pemerintahan Iran. Ketika ada saksi, ada bukti, nggak dihukum. Gitu. Jadi kenapa? Masih ada ampun. Kayak kita di Indonesia misalnya, naudzubillah, ada di antara orang Islam di sini yang mencuri misalnya. Karena hukum potong tangan nggak dilakukan, masih bisa taubat, masih untung. Ya, dia salah dia taubat, udah taubat. Hasil sudah dikembalikan, berlalu selesai, selamat. Gitu. Orang yang korupsi dikembalikan korupsinya, dia taubat, selamat. Masih ada pintu taubat sekarang ini, seperti itu. Ya, orang yang berzina sekarang ini, dia berzina betul-betul, kemudian taubat, misal mengampun kepada Allah, dia akan diterima taubatnya. Sekarang ini kita buka di negara Islam, seperti itu. Makanya Iran juga seperti itu. Ketika betul-betul ada orang bersalah, dia bersalah misalnya, katakanlah dia mencuri, dia salah, dia adili, dia taubat sungguh-sungguh sahabat bisa dilepaskan. Masih ada pintu taubat buat dia. Pada masa Nabi, secara lahiriah, pintu taubat masih ada. Pada masa sekarang masih begitu. Tapi di masa imam zaman nanti, beliau memberikan hukuman nggak pakai saksi lagi. Nah beliau mengetahui siapa yang berzina, siapa yang minum khamar, siapa yang mencuri, langsung diciduk, langsung ditegakkan. Nggak ada taubat lagi, nggak pakai saksi lagi, langsung. Gitu. Ya, kalau sekarang ini kan perlu saksi dan masih bisa bertobat. Dan misalnya terjadi di Iran katakanlah di masa saya di sana masih pernah terjadi ada seorang pemuda membunuh pemuda yang lain karena hal yang kecil di bulan puasa, gitu. Hanya diadili. Nah, pemuda yang membunuh pemuda yang lain ini ya salah. Apa hukumannya? Hukum Islam. Apa? Dikisos, ya dibunuh lagi. Seperti itu. Dibunuh lagi. Ketika sudah siap mau dikisos, mau dibunuh, ahli waris pemuda yang dibunuh ini memberikan maaf. Ketika dimaafkan, berarti pintu taubat terbuka, nggak jadi diedam, nggak jadi dibunuh. Itu berarti pintu taubat masih terbuka. Sekarang ini di masa imam zaman beliau menghukumi langsung tanpa pengadilan, tanpa melihat lahiriah, dia tahu langsung, nggak ada pintu taubat langsung. Itu diantara maknanya, diantara makna bahwa
pintu taubat itu pengampunan nggak ada lagi masih berjalan karena beliau memberikan pengadilan mulai hukum batiniyah, beliau sendiri yang tahu. Di masa Nabi, di masa imam yang lain, sekalipun beliau tahu, Nabi tahu, imam yang lain tahu, tapi masih memerlukan saksi. Ketika saksi nggak ada, nggak cukup, ya tidak jadi. Walaupun Nabi sudah tahu. Nabi tahu siapa yang munafik, siapa yang ingkar, siapa yang murtad, tahu Nabi. Tapi Nabi tidak berikan sanksi kalau tidak ada saksi, masih perlu saksi. Tapi di masa zaman nanti nggak ada ampun, nggak ada tobat, beliau tahu, kan jelas ayatnya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Berbuatlah, beramalah, berkaryalah, berbuat apa saja. Tapi ketahuilah, fasayarallahu, Allah akan melihat, Allah pasti tahu pertama. Melihat apa? Amalakum, amal kalian, hakikat kalian. Siapa yang tahu? Wa rasuluhu. Juga Rasulullah dan Muhammad, Rasul isim mufrad, Nabi pasti tahu. Jadi berdasarkan ayat ini, sekarang ini pun Allah, kemudian Nabi kita Muhammad tahu kondisi kita, tahu iman kita, tahu keadaan kita, tahu ilmu kita, tahu kapan kita meninggal, tahu semuanya tahu Rasulullah. Itu ayat jelas. Qul i'malu fasadallahu amalakum wa rasuluhu. Siapa lagi? Wal mu'minun. Semua orang mukmin, yang mana? Yang maksum, yaitu Imam Maksum. Jadi Allah, Rasulullah Muhammad dan al-mu'minun daripada Imam Maksum mengetahui kondisi kita semuanya. Seluruh manusia di muka bumi ini, keimanannya, nasibnya, jodohnya, semua tahu. Itu al-mu'minun. Makanya al-mu'minun di sini tidak ada seorang ulama pun, tidak ada seorang sahabat pun yang mengklaim bahwa al-mu'min adalah dia. Dekat Imam Ali, Imam Maksum, al-mu'min adalah aku, adalah kami, yaitu Imam Maksum. Jadi sekali bahwa berdasarkan ayat Quran ini, ayat Quran ya, dengan hadis-hadis yang lain dikaji semuanya bahwa Allah, Rasulullah dan para ma'sumin, khusus imam zaman kita, mengetahui kita sedetail mungkin. Kita ada di mana, tingkatan ilmu kita, tingkatan iman kita, malasnya kita, jodoh kita misalnya, atau kapan kita kaget, kapan meninggal, kapan, tahu semuanya. Itu ayatnya, hadisnya yang lain. Nah, di masa zaman nanti beliau pasti tahu dan akan memberikan sanksi dan hukuman berdasarkan kondisi kenyataan yang ada, bukan berdasarkan saksi atau nyata dia, sehingga tertutup pintu taubat, pintu pengampunan. Ada lagi. Itu mungkin bisa saya berikan Bu. Kalau mungkin kurang jelas bisa dipahami yang mana yang kurang jelas. Ya Ustaz, sudah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ayat itu tadi yang saya baca, saya lupa di surat apa itu. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Itu memang ada ikhtilaf tentang tafsir wal mu'minun di situ. Kalau kita mengkaji dengan seksama, dengan detail, maka tidak ada klaim yang lain di situ selain Imam Maksum. Jadi seperti itu ayat luar biasa. Ya, itu tentang kedudukan Imam Maksum yang kita tidak paham. Yang membuat ilmu imam zaman itu bertambah terus dan mengetahui kondisi kita tentu dari Allah. Bagaimana nampaknya? Kan setiap malam Qadar turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai ada ungkapan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah malaikat dan turunlah Jibril, turunlah ar-ruh a'dham minal malaikah, turun kepada siapa? Kepada Imam Maksum. Siapa sekarang? Imam zaman, Imam Mahdi. Yang dulu turun kepada Nabi, pada Imam Ali, pada imam setelahnya, sekarang turun pada Imam zaman, Imam Mahdi, pada malam Qadar, setahun sekali. Ngapain turun malaikat? Juga arwah itu, ya, biizni rabbihim, membawa amr, membawa perintah, membawa syariat, ya, membawa qada qadar, artinya qada qadar ketetapan selama 1 tahun. Dan mulai turunnya malam Qadar itu sampai setahun kemudian itu ada pada Imam Mahdi, Imam zaman. Tentang qada qadar, masalah rizki, masalah jodoh, masalah cabut nyawa, masalah bencana, masalah macam-macam. Nah, sehingga orang-orang yang khusus, orang-orang yang sampai ke level tertentu yang dekat Imam zaman, maka akan kecipratan ilmu Imam zaman dan akan diberikan ilmu Imam zaman, akan dikasih tahu seperti itu. Makanya kalau kayak Rahbar mengatakan
Sekian tahun lagi Zionis akan hancur, sudah tahu. Dari mana? Dari Imam Zaman. Imam Zaman dari mana? Ya dari Allah. Kapan? Dalam qadar. Begitu. Misalnya Robert pernah mengatakan, nanti di suatu masa orang-orang yang akan belajar teknologi akan harus belajar bahasa Persia. Itu klaim Rahbar luar biasa. Karena sudah tahu. Imam Khomeini mengatakan misalnya, ketika Imam Khomeini mengutus Raja Damuli dengan seorang wanita ke Gorbachev di masa Soviet dulu, dan Soviet menolak ya dialog tersebut, Imam Khomeini mengatakan, aku sudah mendengar suara retaknya tulang-tulang Soviet. Ya runtuh betulan tanpa peperangan. Ada beberapa prediksi yang juga di situ disampaikan dari Imam Khomeini. Nah sudah tahu dari Imam Zaman. Dan banyak hadis-hadis tentang masa mendatang itu yang ada di riwayat-riwayat Ahlul Bait sudah akan terjadi. Itu tapi harus kita pahami dengan bimbingan jika kita tidak serampangan memahami hadis-hadis tentang prediksi di masa mendatang. Ya. Kalau yang mudah-mudah ya kayak ramalan akan terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, itu kan dengan penelitian ilmiah itu. Tapi ada cara lain dengan informasi. Informasi macam ada informasi dari jin, dari Imam Ma'sum, itu macam-macam. Ya. Itu dari ungkapan wa quli amali itu betapa kedudukan imam-imam kita, imam-imam Ma'sum luar biasa yang kita sangat bersyukur sekali yang sebagian besar orang tidak memiliki keyakinan ini. Mereka tidak meyakini ada Imam Ma'sum. Sangat disayangkan. Kita gembira, kita senang, tapi kita harus mengamalkannya dan terus menggali, terus belajar. Karena kita akan diberikan apa yang kita minta tergantung potensi dan kemampuan kita. Kita buka, ya kita seperti yang saya jelaskan, kalau kita membuka hati kita bersih, Imam Zaman datang kepada kita. Bukan kita masih Imam Zaman datang kepada kita. Datang, hadir, ngasih bantuan, ngasih pelajaran. Luar biasa. Jika kita buka jendela hati kita yang bersih itu dari hasud, dengki, iri, ujub, takabur bersih, Imam Zaman datang. Kenapa nggak datang? Karena kita banyak dosa. Karena hati kita kotor. Seperti itu. Ya itu tambahan dari saya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Sebenarnya kalau kaji tentang Mahdawiyah ini Ustaz, banyak sekali sih yang sangat menarik kita pertanyakan. Iya, Bu. Tadi Ustadz sampaikan bahwa ketika zuhurnya Imam Hadi nanti ajalallahu farajahu syarif, bahwa orang-orang mukmin itu ibaratnya menikmati sudah menikmati betul-betul rahmat dari Tuhan. Betul. Kenikmatan duniawi karena diberlakukannya keadilan dengan seadil-adilnya. Iya. Kemakmuran. Jadi saya membayangkan bahwa sebelum kehidupan berikutnya ini sudah berarti surga sudah dinikmati oleh orang-orang beriman ya Ustadz. Iya betul Bu. Dan bahkan orang-orang yang sudah meninggal dibangkitkan kembali. Iya. Ya di pikiran saya Ustadz, orang-orang yang sudah meninggal itu roja'a itu bagaimana ya, dia sudah mendapatkan juga nikmat alam barzah kemudian dihidupkan kembali, tingkatan kenikmatannya itu bagaimana Ustadz dengan dua alam yang berbeda ini? Iya Bu. Kasih Ustadz. Iya. Mungkin yang bisa saya jelaskan seperti ini, bahwa sebagaimana surga ada 3 tingkatan, neraka juga ada 3 tingkatan. Ada surga duniawi sekarang ini, ada surga barzakhi setelah meninggal dunia, ada surga ukhrawi setelah kiamat. Neraka juga 3 tingkatan, ada neraka duniawi sekarang ini, yang di penjara, yang macam-macam lah, yang sakit, yang kanker, yang ini, bagian daripada neraka duniawi. Ada neraka barzakhi setelah meninggal dunia. Ada neraka ukhrawi setelah hari kiamat. Neraka surga ada 3 tingkatan. Nah kemudian ada sebagian orang yang sekarang ini dia hanya menikmati nikmat duniawi saja, sehingga hanya menikmati surga duniawi saja. Bagian orang.
tidak menikmati surga barzakhi. Tapi ada sebagian orang sekarang ini menikmati nikmat duniawi, sekarang ini juga menikmati nikmat barzakhi di alam barzah. Siapa mereka? Jadi para nabi, para imam ma'asum, Rasulullah, dan para Eropa. Ya. Mereka itu menikmati nikmat duniawi ini, juga menikmati nikmat barzakhi. Bahkan lebih banyak nikmat barzakh yang mereka nikmati. Tapi nggak mungkin menikmati nikmat ukhrawi. Dan itu terjadi setelah kiamat. Dan kiamat belum jadi. Sehingga nikmat ukhrawi belum ada. Jadi nikmat ukhrawi, surga ukhrawi, siksa ukhrawi belum ada. Karena belum terjadi kiamat. Itu ada setelah hari kiamat. Adapun nikmat barzakhi dan siksa barzakhi itu ada sekarang ini bagi orang sudah meninggal dunia. Ya. Ya, orang sudah meninggal dunia nih, mereka ada yang di surga, surga barzakhi. Ada yang neraka, neraka barzakhi. Tapi ada orang tertentu yang masih hidup sekarang ini menikmati dua nikmat, nikmat duniawi juga, nikmat barzakhi juga. Kenapa? Karena mereka sudah mencapai tingkatan rohani yang begitu tinggi, ya, sehingga roh mereka bisa mencapai alam barzah, sehingga bisa menikmati nikmat barzakhi, sehingga mereka dapat surga dunia, dapat surga barzakhi. Bagian orang, para Eropa, para aulia Allah seperti itu. Kita nggak paham, ya. Kita hanya mendapat paling-paling ya surga duniawi saja. Barzakhi kita masih belum. Mungkin bisa dapat juga bau-baunya barangkali kalau kita betul-betul iman kita kuat. Untuk ukhrawi nggak mungkin setelah hari kiamat nanti. Seperti itu. Nah, kemudian terkait masalah rojiah itu, rojiah adalah dibangkitkannya kembali, dihidupkannya kembali, atau dikonekannya kembali ruh dengan jasadnya masing-masing buat orang-orang khusus yang sangat tinggi keimanannya atau sangat tinggi kejahatannya akan dirojaah. Yang sangat tinggi keimanannya dirojaah untuk apa? Untuk menyaksikan kejayaan Islam di dunia. Yang dulu dibaca Al-Quran, baca hadis, mengetahui tentang akan ada masa Imam Jamal begitu jaya ditegakkannya ajaran Islam. Nanti di kemudian dunia dia akan melihat langsung. Untuk membuktikan hal itu, maka mereka dikembalikan ke dunia dengan cara rojaah. Mereka sangat bersyukur ketemu Imam Ma'sum, melihat langsung kejayaan. Seperti itu. Dan juga kedua melihat orang-orang yang sangat durjana, sangat jahat, ternyata mereka ya disiksa. Mereka juga melihat kejahatan bahwa orang-orang yang sangat jahat ternyata betul-betul mendapatkan kehinaan yang sangat rendah. Jadi makanya orang sangat jahat kalau itu untuk membuktikan ini loh bahwa Imam Zaman ada, Imam Zaman zuhur, kejahatan Islam sudah bukti. Kalau yang sangat zalim sekarang dihinakan. Nanti dipermalukan luar biasa. Jadi ada orang-orang yang sangat dipuji luar biasa setinggi langit yang kejahatannya tidak nampak sama sekali. Nanti suatu Imam Zaman baru kelihatan. Oh ternyata orang ini penjahat besar. Ternyata orang ini penzalim besar. Dibuka. Kayak apa sih kayak begitu? Begitu. Ya. Jadi orang yang dikembalikan ke dunia itu masih menjaman orang-orang khusus. Enggak semuanya. Orang pilihan yang imannya sangat tinggi, ya sangat kuat, sangat keyakinan sangat tinggi untuk menikmati nikmat duniawi, najib ukhrawi. Nah, jadi kenikmatan itu bukan kayak kita bukan terpisah. Misalnya kalau kita menggambarkan nikmat dunia bisa terpisah. Kita menikmati misalnya contoh yang sederhana lah. Sekarang kita sedang menikmati misalnya ayam goreng. Ketika kita sedang menikmati ayam goreng, kita nggak bisa menikmati yang lainnya karena terpisah. Itu nikmat dunia. Kalau nikmat ukhrawi berjaya nggak begitu. Kita menikmati ini, yang lain nggak juga tetap ada nikmat. Gitu. Itu sifat dunia, sifat materi terpisah. Sifat non materi enggak, dia bertumbuh, ya nggak terpisah. Seperti pernah saya ajarkan bahwa, ya misalnya kalau warna lah, sahabat dikit ya warna. Misalnya ibu punya air lah. Ibu punya air warna putih. Ya. Ketika ibu tuang dengan warna teh, warna putih akan hilang. Jadi ibu tuang warna hitam, semua akan hilang, akan kalah. Warna nggak bisa kumpul. Nampak jelas satu warna yang dilihat, warna lain akan hilang. Begitu. Kenapa? Materi. Nah, itu materi itu menghapus, menghilangkan yang lain. Merubah bentuk juga. Kalau non materi kayak ilmu misalnya. Ilmu misalnya ibu punya ilmu matematik luar biasa. Ketika ibu datang nanti belajar ilmu fisika
datang ke otak lagi, ilmu matematika nggak hilang, dia malah memperkuat, datang fisika. Belajar ilmu yang lain, datang lagi, numpuk lagi, dan yang pertama nggak hilang, terus betul-betul dengan tidak menghilangkan yang lain. Gitu. Nah, nikmat barzakhi itu seperti itu. Ketika orang di barzakhi turun ke dunia, nikmatnya hilang? Ya enggak hilang. Itu bukan materi, itu nikmat rohani yang enggak seperti itu. Malah menambah kenikmatan. Nikmat barzakhi tetap ada, nikmat duniawi kok melihat keadilan yang luar biasa seperti itu. Ya, bisa paham insyaallah ya. Itu kenikmatan yang dari Allah yang kita nggak bisa menggambarkan. Kita nggak bisa pernah memperkirakan seperti itu. Ya. Itu di masa zuhur Imam Zaman insyaallah. Dan orang-orang yang beriman itu puncak keimanannya itu siapa mereka? Nah, barangkali ya ibu termasuk Allah alam kata ibu betul-betul hati bersih, baca doa lahad tiap hari, mohon pada Allah terus nanti meninggal dunia Imam Zaman Zuhur Allah bangkitkan ibu dengan fisik kembali menyaksikanlah. Soal juga banyak dari kita ya yang seperti itu. Jadi itu dibuka untuk siapa saja yang mau, bagi yang punya potensi, yang sungguh-sungguh, yang mau gabung Imam Zaman, memenuhi syarat akan dibangkitkan nanti. Di doa al-had, maka doa al-had dibaca tiap hari, dipahami maknanya, dan ketika janji kepada Imam Zaman, betul-betul dengan hati yang ikhlas, yang kuat, janji pada Imam Zaman. Kan ada janji kita berjanji, kita akan menolongnya, membantunya, dan seterusnya, itu dipahami, sehingga betul-betul paham maknanya. Ketika janji di doa al-had dibaca dengan sesungguhnya, insya Allah baca nanti Imam Zaman Zuhur, kita sudah meninggal, dibangkitkan kembali. Itu mungkin begitu Bu globalnya barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah. Tapi masih dibaca aja Ustadz, belum terlalu dihayati. Iya. Insya Allah pelan-pelan Bu. Ya. Karena membaca mukadimah untuk menghayati. Menghayati mukadimah untuk mengamalkan. Jadi ada tahap. Yang penting nggak mandek, nggak berhenti. Karena kita kebanyakan membaca. Ya. Yang Sunni, yang Syiah sama kebanyakan membaca. Membaca doa, baca Fatihah dalam sholat, dalam sholawat, baca sholat di mana-mana, dilakukan, membaca semuanya. Kita jarang berdoa. Kita banyakkan membaca doa. Membaca doa komel, baca doa tawasul, kita banyak membaca doa. Kita sedikit sekali berdoa. Ada beda antara berdoa dengan membaca doa. Iya, Bu. Ya Ustadz, mohon bimbingannya Ustadz. Insyaallah, sama-sama. Mari membimbing insyaallah. Kalau sudah tidak ada, kita tutup gimana? Ikhwan Ahwat. Boleh tanya Ustaz? Ya, silakan. Ustaz, maaf. Ayo silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ini Ibu Aminah ya? Iya, saya Bu Ami. Masya Allah. Ini Ibu lihat kali ini Insya Allah. Semoga lancar tugasnya. Ya, ini Ustaz saya mau tanya sedikit. Ya. Saya pernah mendengar dari dia, saya memang pengetahuan tentang Mahdawiyah ini saya belum terlalu banyak tahu, tapi baru berapa kali ikut kajian Mahdawiyah. Iya, Bu. Ketika kita ini meninggal dunia dan kita adalah termasuk orang yang menyatakan untuk mengikuti Rasulullah dan para aimah, akidahnya para imam Rasulullah dan para aimah ini, apakah ada kepastian ketika kita meninggal dunia itu kita ini akan disambut oleh Rasulullah dan para imam gitu ketika kita meninggal dunia? Apakah itu dijamin kita ini akan bertemu mereka gitu untuk mendapatkan pertolongan untuk menghadapi alam kematian itu tadi itu Ustaz. Ya. Itu aja mungkin Ustaz. Terima kasih. Ya. Kalau kita membaca hadis-hadis di Syiah Ahlul Bait memang itu jelas. Kenapa pertanyaan di Ahli Sunnah nggak ada hadis-hadis itu? Bahkan di Ahli Sunnah itu yang saya ketahui dan saya baca, bahkan di kitab Ihya Ulumuddin dianggap kitab tasawuf yang terbesar, ya malah ada sebaliknya. Apa sebaliknya? Yaitu hatta Nabi sendiri, Nabi kita loh. Nabi sendiri ketika akan dicabut nyawanya merasakan sakit yang luar biasa. Seperti kulitnya disobek-sobek, dicacah-cacah. Itu Nabi.
sampai mengeluh, aduh aduh ummati saking-sakingnya dicabut nyawa. Itu hatta Nabi kita. Itu di hadis ahli sunnah. Tidak ada yang menjelaskan tentang betapa indahnya dicabut nyawa di kitab ahli sunnah. Kenapa hadis mereka kurang? Kenapa nggak ada? Ya maklum, karena kan ada terjadi pembakaran hadis 2 kali. Abu Bakar pernah membakar hadis, Umar pernah membakar hadis. Ada pencegahan nulis hadis, ada pelarangan menyiapkan hadis. Kemudian tersebar hadis palsu, banyak tentang ilmu hadis dibahas. Sehingga hadis mereka banyak yang kurang. Sehingga saya belum mendapatkan hadis-hadis tentang indahnya dicabut nyawa. Nah, kalau di Ahlul Bait dan dengan ayat Quran juga ada ayat Qur'annya yang menjelaskan masalah itu tentang bagaimana mereka mencabut nyawa. Karena istilahnya mencabut itu kayaknya serem, padahal itu bahasa Arab yang artinya sangat sempit dicabut itu. Ya. Jadi buat para nabi, orang beriman itu bukan dicabut, disambut atau dijemput. Ya. Jangankan orang-orang yang tinggi kedudukannya seperti nabi, para imam ma'sum. Orang beriman saja dan bukan imam ma'sum, orang beriman biasa ini kayak kita, ketika hati bersih, dosa sudah bersih, itu ketika mau meninggal, belum meninggal, mau meninggal, atau ketika sekarat, ketika naza begitu, atau bahasa fikihnya ketika ihtidhar. Ketika ihtidhar itu akan datang Rasulullah, datang Sayyidah Zahra, datang para imam ma'sum, menghibur, menyambut, sehingga kita bahagia. Terus saat meninggal, itu buat orang beriman. Ada hadisnya, banyak hadisnya. Apalagi kalau Rasulullah, apalagi kalau para imam ma'sum. Jadi betapa menghinakan sekali kalau Nabi dikatakan mau meninggal sampai adu-adu, sampai tersayat-sayat. Itu luar biasa. Yang saya baca seperti itu. Itu bisa dibuktikan dengan melihat hadis-hadis di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Saya akan mendapatkan. Nah, kalau di Ahlul Bait hadisnya banyak. Bahkan kata Imam Ali tentang kematian, aku lebih mencintai kematian daripada seorang bayi mencintai susu ibunya. Kan bayi itu nggak menikmati yang lain. Si bayi nggak kenal pizza, nggak kenal singkong, nggak kenal ayam goreng. Bayi ya kenal ya susu ibunya, itu yang dinikmati. Nah, Imam Ali lebih mencintai kematian daripada bayi mencintai susu ibunya itu. Itu luar biasa. Kenapa? Karena kematian itu indah. Kok bisa kematian indah? Ya. Nah, kematian itu kalau bagi orang yang beriman, ya bukan sesuatu yang menyakitkan. Karena beda antara disakiti ketika sebelum meninggal dengan saat meninggal, beda. Itu ada kajian di ilmu akidah dan ilmu filsafat. Ya. Jadi singkatnya bahwa kalau kita permudah bahasanya, misalnya ketika katakanlah ibu sekarang hidup di Indonesia, ya hidup susah, makan repot, banyak kesulitan, banyak hutang, ini macam-macam ruwet sekali, banyak penyakit macam-macam. Misalnya ibu dijanjikan, ibu tahun depan, ya ibu disuruh pindah ke luar negeri. Di sana sebulan dikasih gaji 1 miliar. Sediakan mobil, sediakan buahan, sediakan minuman, sediakan ke istana, sediakan semuanya luar biasa. Tapi kapan? Setahun lagi. Ya. Sekarang ibu masih susah dulu, masih mikirin hutang, masih mikirin macam-macam. Kira-kira ibu sabar nggak untuk dipindahkan ke sana? Semua kenikmatan. Ya nggak sabar tentunya. Kapan ya? Nunggu hari, ngitung terus. Gitu. Ketika sampai hariannya, gembira luar biasa. Makin dekat makin gembira. Seperti itu. Ya. Atau katakan sesuatu yang dekat seperti orang mau katakan melangsungkan pernikahan. Makin dekat makin gembira. Nah, kematian itu bagi orang beriman perjumpaan dengan Imam Husain, dengan Rasulullah, dengan surga yang luar biasa, keindahan yang nggak bisa digambarkan. Masa perjumpaan semakin dekat semakin takut, semakin sedih, yang nggak logis. Perjumpaan keindahan itu semakin dekat semakin gembira. Karena itu orang-orang Syiah ya betul Syiah, ya kita belum termasuk. Saya pun belum termasuk. Orang Syiah betul Syiah Imamiyah itu yang kuat imannya, aman ibadahnya, makin tua makin gembira. Kenapa? Karena kematian semakin dekat. Nah itu sebenarnya makin dekat perjumpaan dengan Rasulullah, dengan Imam Husain, dengan surga, makin gembira. Ketika dia bernyawa agak terasa. Dan contoh banyak, misalnya, karena dicabut nyawa itu bukan satu macam saja, banyak caranya, banyak macamnya. Misalnya pernah saya ceritakan, ada seorang ulama dia sedang mengajar, tiba-tiba dia kelihatan lemes langsung meninggal, jatuh di situ.
Sudah meninggal, ada yang mimpi. Wahai si fulan, orang alim, kenapa engkau sudah mengajar kok langsung meninggal? Kok bisa tiba-tiba begitu? Engkau dia sehat, lagi ngajar, bicara, nggak ada yang sakit, kok tiba meninggal? Terus dalam mimpi, dia menjawab, iya, ketika aku sudah mengajar, aku tiba mataku terbuka ke alam mukasyafah, aku melihat Imam Husain memanggilku, memanggil-manggil. Ya aku lompat oleh Imam Husain. Nah, aku lompat itu pindah ke alam barja, meninggal. Fisiknya di situ jatuh, ruhnya lompat ke alam barja. Itu satu cara meninggal. Macam cara meninggal itu. Jadi istilah dicabut nyawa itu bukan dicabut kayak begitu, macam-macam. Kalau buat Nabi, Imam Ma'sum, orang beriman disambut, dijemput. Ya bawa terang kafir munafik ya dipaksa karena mereka cinta dunia, nggak mau mati, nggak mau meninggalkan dunia, dunia adalah kenikmatannya, sangat susah mati sehingga dipaksa untuk ke alam barza. Tambah siksanya lagi. Buat orang beriman yang rindu pada Imam Husain, rindu pada surga barzah, rindu pada Rasulullah, ya akan gembira menyambut kematian. Itu diantara contohnya. Jadi kalau kita betul-betul berwilayah, pasti ada hadisnya, riwayatnya, ada ayatnya juga yang mengisyaratkan ke sana, pasti akan dijemput oleh Rasulullah. Dijemput oleh Sayyidah Fatimah Zahra, sehingga meninggalnya dalam keadaan senang, bahagia, gembira. Ya, itu pasti. Karena hadisnya banyak. Nah, di antara yang buat pasti itu adalah bahwa setiap orang beriman itu ketika masih punya dosa, sebelum nyawanya pindah ke alam barzah dibersihkan dulu dosanya. Dengan apa? Dengan sakit. Ada yang sakit kanker, sakit paru-paru, sakit stroke, sakit ini, sakit itu, macam-macam menjelang tuanya. Nah, sakit-sakit itu yang nggak bisa disembuhkan itu sakit untuk membersihkan dosa. Ya, kan ada orang sakit udah macam-macam obat, anak kemarin nggak sembuh-sembuh juga. Nah, itu sakitnya menyembuhkan atau menghapus dosa-dosanya sampai mati. Jika pas mati dia nggak bawa dosa lagi, sudah bersih dan kemudian disambut oleh malaikat, oleh para imam maksum, oleh Rasulullah. Dan banyak kisahnya, mungkin singkat begitu. Jadi kita yakin, saya yakin-yakinnya bahwa orang mukmin, orang berwilayah itu kematiannya sangat indah sekali. Ya bukan malah disayat-sayat. Insya Allah kita termasuk orang yang disambut oleh malaikat dan oleh para imam maksum oleh Rasulullah ketika saat kita ihtidar, saat sekarat, saat najah, saat nyawa kita akan pindah ke alam barzah insya Allah. Kita dijemput, disambut bukan dicabut insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya jawab barangkali. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya sedikit paham sudah tentang bahwa ada perbedaan antara di kalangan Sunni yang mengatakan bahwa ketika nyawa kita itu akan dicabut itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Sedangkan di Ahlul Bait kita jelas ketika kita ini adalah orang-orang yang berwilayah, maka merindukan kematian itu adalah sesuatu yang indah kan gitu ya Ustadz ya, bukan sesuatu yang menyakitkan, sehingga kita ini karena kerinduan itu maka kita ini akan menghadapi kematian itu pastinya itu akan dirindukan gitu ya Ustadz. Betul, mungkin betul. Itu intinya Ustadz. Iya betul. Ya baik, terima kasih Ustadz. Iya. Kalau saya kasih contoh yang sederhana barangkali sekarang ibu sedang meriang, katakanlah meriang gigi enggak karuan. Terus ada atasan ibu datang ngasih hadiah, katakanlah mau gede-gede, katakanlah uang 1 miliar sama mobil apalah gitu, kata mobil expander. Atas ibu datang, ketika datang bertamu ibu lagi meriang bawa hadiah seperti itu, kira-kira ibu tetap tidur apa bangun terima hadiah 1 miliar, mobilnya expander datang pas Jakarta Istana, ya hilang meriangnya, langsung sehat seperti itu. Lagi ini nikmat barzahi, surga barzahi. Ketika ditampakkan ya hilang semuanya. Contohnya misalnya para pengikut Imam Musa di malam Karbala, malam Asyura. Ya, ketika beliau menguji dulu, Imam Musa menguji dulu. Kata Imam Musa, yang diincar oleh musuh Islam adalah aku. Kalian enggak diincar. Mereka ingin membunuhku, kalian enggak dibunuh. Itu malam ini silakan kalian, aku ridho, aku rela, enggak apa-apa kalian pergi meninggalkanku. Walau keluarga aku masing-masing. Tinggal aku sendirian karena mereka mengincarku. Itu ujian dari Imam Husain begitu. Mereka diuji. Kata mereka, tidak Husain, kami nggak mau meninggalkan kau sendirian terus gitu. Itu tujuan mereka. Ketika sudah lulus diuji, mereka tetap setia. Imam Husain membuka tabir. Dibuka tabir itu, mereka melihat surganya di alam barzah. Ya. Setelah mereka melihat surga masing-masing, udah mereka nggak sabar. Kapan pagi, kapan siang kita ini berperang. Sekilas kita mati sudah pindah.
Bahkan ada yang ketawa-tawa, girang kayak senengnya. Ada yang tegur, ya kenapa kamu ketawa? Kan besok kita mau perang. Ya kenapa kamu ketawa? Kita besok mati, perang selesai, kita ke alam surga. Begitu. Jadi gembira mendapatkan singkapan tabir dari Imam Husain bahwa mereka sudah di surga. Setelah diuji, berat ujiannya, bersama Imam Husain, kelaparan, kehausan, dan luar biasa. Itu dari Imam Husain. Ya. Itu dari contoh bahwa kematian itu adalah sangat indah, yang luar biasa. Dan contoh banyak dari yang lainnya insya Allah. Masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup. Ya. Ada Ustadz, di chat room ada pertanyaan Ustadz. Bisa dibaca ya? Saya kurang ini lihat nih. Ya. Saya bacakan Bu. Ya Ustadz. Di chat room dari Umi Sabah, salam Ustadz, rahmatan lil alamin berlaku pada seluruh umat manusia. Bagaimana pula ia berlaku mereka yang tidak taat pada perintah Allah atau golongan-golongan tidak patuh pada kebenaran. Iya, tadi itu bahwa rahmatan itu rahmat ada dua, ada rahmat rahmaniyah dan rahmat rahimiyah. Jadi yang tidak taat, tidak berwilayah, yang koruptor apa segala macam dapat rahmat juga, dapat kenikmatan juga, menikmati kekayaannya. Ya. Maka sesuatu yang indah, ya nikmat juga, kesehatan juga, menikmati pemandangan laut, menikmati pemandangan hutan-hutan. Mereka nikmat juga, bagian dari rahmat, tapi di dunia saja. Kenapa? Karena enggak beriman, karena penjahat. Nanti di akhirat enggak dapat rahmat rahimiyah, ya disiksa. Gitu. Kalau buat kita dapat dua rahmat. Ya. Terutamanya nanti kita masuk Imam Jamal, kita dapat dua rahmat. Jaya di dunia, jaya di akhirat. Rahmat rahmaniyah dan rahmat rahimiyah. Jadi dunia ini buat orang semuanya itu beragama Hindu, Buddha sebenarnya dapat rahmat juga, tapi hanya rahmaniyah di dunia saja. Itu rahmatannya bagian yang rendah, duniawi. Tapi bagi yang mukmin dapat dua, dapat rahmaniyah dan rahimiyah dunia dan akhirat insyaallah. Itu mungkin jawabannya. Ya, ada satu pertanyaan lagi Ustadz dari Ibu Umu Atika. Ya. Salam Ustadz, izin bertanya. Tadi Ustadz bilang rahmatan lil alamin seperti sinar matahari, semua dapat. Ya. Tapi kalau orang yang di penjara, yang tidak ada sinar matahari, tapi dia di penjara karena dia tidak salah, tapi karena difitnah atau karena kediktatoran sistem, otomatis tidak dapat sinar matahari itu. Ya. Dia tetap dapat rahmatul lil alamin juga Kak Ustadz? Iya. Tadi itu perumpamaan saja. Karena sinar itu bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Ada sinar lampu, ada sinar bohlam, ada sinar lampu mobil, ada sinar matahari. Itu pun kalaupun sinar matahari masih materi, artinya masih terbatas. Kalau kita nggak buka jendela, nggak buka pintu, nggak dapat. Kenapa? Karena sinar itu sinar matahari sifatnya materi. Begitu. Nah, kalau sinarnya sinar non materi, sinarnya berupa ilmu, sinarnya berupa bantuan-bantuan gaib dari Allah, sinarnya berupa bantuan yang datang dari malaikat, dari Allah malaikat misalnya, itu nggak terbatas. Jadi mau di penjara, mau di dasar lautan, mau di mana saja, sinar yang kedua ini yang sifatnya non materi, yang maknawiyah itu akan datang, akan masuk. Sehingga orang yang di penjara sekalipun akan dapat rahmat juga kalau bertakwa. Dari mana datangnya? Ya malaikat yang mendatangkan, Allah yang mendatangkan, karena bukan materi seperti itu. Sesuatu yang non materi kayak ilmu pengetahuan non materi, ketenangan, ketentraman, kedamaian, keberanian non materi. Ya. Nah semuanya itu akan datang kepada hati orang yang beriman dimanapun orang beriman berada. Mau di rumah, mau di masjid, mau di jalan, mau di penjara, mau di dalam tanah, mau di mana saja akan datang. Karena nur tersebut, cahaya tersebut, rahmat tersebut bukan sifatnya materi, tapi non materi. Akan datang kemanapun dari manapun orang itu berada. Itu mungkin jawaban singkatnya seperti itu. Ya. Ya, di chat room sudah tidak ada pertanyaan, Ustaz. Iya, sudah ada ya. Ya. Kalau sudah tidak ada, kita tutup ya. Ya, baik Ustaz. Ya. Ya, mudah-mudahan kajian kita ini betul-betul
mendatangkan manfaat buat kita semuanya dan bisa mencerahkan kita, bisa menambah ilmu iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul nanti makna rahmat ke dalam itu kita merasakan betapa Rasulullah hidup nyata, jelas, memberikan bantu pada kita sekalipun secara fisik jauh dari kita. Nah, dengan ilmu iman dan pengetahuan kita makin dekat kita kepada Rasulullah. Sehingga ketika kita membaca tasyahud atau tahiyat, assalamualaikum ayuhan nabi, salam padamu wahai nabi, kita akan lebih meningkatkan perasaan kedekatan kita kepada beliau insya Allah. Bahkan kebersamaan kita pada beliau akan semakin dekat insya Allah. Ya, dengan memahami berbagai macam ayat riwayat berkaitan masalah cahaya dan rahmatan lil alamin beliau insya Allah. Jadi saya cukup sekian. Kalau ada kekurangan, kesalahan mohon dimaafkan, mohon dikoreksi, diperbaiki. Dan saya mohon doa selalu, kita saling mendoakan insya Allah. Kita saling membagi istighfar insya Allah. Artinya kita baca istighfar, kita juga niatkan untuk dosa-dosa teman-teman, kawan-kawan agar Allah ampuni. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang ketika wafat nanti disambut oleh para malaikat, oleh Imam Ma'asum Rasulullah, oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra insya rabbal alamin. Sekali mohon maaf, makasih banyak, mudah-mudahan selalu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.